pengaruh cahaya dan jenis air terhadap pertumbuhan kacang hijau oleh kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Indah Rahmawati, Husnul Khotimah, M. Kavin Aulia, Orlens Owensyah, Zakia Faza Maulida. Tujuan dari pengamatan tersebut adalah untuk melakukan serangkaian percobaan untuk mengamati bagaimana cahaya dan jenis air yang berbeda dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau Phaseolus vulgaris, dan tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menganalisis dampak variabel-variabel tersebut terhadap perkembangan tanaman. Alat yang digunakan dalam pengamatan tersebut adalah yang pertama gelas plastik, 2 botol bekas, 3 spidol permanen, 4 label, 5 cutter, 6 kapas, 7 penggaris, dan yang terakhir adalah tisu. Bahan yang digunakan adalah 1 biji kacang hijau, 2 biji jagung, 3 biji kacang merah, 4 air kulit bawang merah, 5 air biasa, dan 6 tanah. Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuh yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Cara kerja: yang pertama, rendamlah 40 biji kacang hijau selama 15-30 menit. Yang kedua, siapkan 2 gelas plastik yang di dalamnya telah berisi kapas yang telah dibasahi air biasa, dan 2 gelas plastik dan kapas yang telah dibasahi rendaman air bawang merah. Yang ketiga, beri label keterangan pada masing-masing gelas. Yang keempat, letakkan masing-masing atau 1 gelas yang telah dibasahi air biasa, dan rendamlah air bawang merah pada tempat yang terang dan tempat yang gelap. Yang keenam, bila biji kacang hijau telah tumbuh, tandailah dengan tinta permanen. Ukurlah panjang batang dari permukaan tanah hingga ujung batang. Yang ketujuh, lakukanlah pengukuran tersebut setiap hari selama 7 hari. Dan yang kedelapan, tulislah hasil pengamatanmu dalam tabel. Untuk yang ke-9, hitunglah rata-rata panjang tumbuhan per hari. Untuk yang terakhir, buatlah grafik pertumbuhan rata-rata kecambah kacang hijau yang telah ditanam. Berikut merupakan grafik dari gelas terang air biasa, kemudian gelas terang air bawang merah, gelas gelap air biasa, gelas gelap air bawang merah. Hasil pengamatan dari kelompok kita memperlihatkan bahwa pertumbuhan akar pada tempat gelap lebih cepat terjadi dibandingkan pada tempat terang. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh hormon auksin. Auksin akan bekerja pada saat berada di tempat gelap. Perkecambahan epigel dan hipogel. Cara kerja: 1. Rendam 5 biji kacang merah dan 5 biji jagung selama 15-30 menit. Kedua, siapkan 2 gelas plastik berisi tanah yang masing-masing disiram air biasa dan air rendaman bawang merah. Yang ketiga, letakkan 1 biji jagung dan 1 biji kacang merah yang telah direndam pada masing-masing gelas plastik. Yang keempat, amati tipe perkecambahannya. Selanjutnya yaitu hasil. Perkecambahan yang terjadi pada jagung, kotiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Hal ini termasuk ke dalam tipe perkecambahan hipogel. Sedangkan perkecambahan yang terjadi pada kacang merah, kotiledonnya muncul ke atas permukaan tanah. Hal ini termasuk ke dalam tipe perkecambahan epigel.
Bagian-bagian biji monokotil dan dikotil. Cara kerja: 1. Siapkan rendaman biji jagung dan biji kacang merah. 2. Belahlah menjadi 2, amatilah bagian-bagiannya. 3. Gambarlah pengamatanmu dan berilah keterangan pada masing-masing bagiannya. 4. Dokumentasikan setiap tahapan yang kamu kerjakan. Berikut merupakan bagian-bagian biji monokotil dan dikotil, dapat dilihat pada gambar. Hasil pengamatan yang didapat, sebenarnya biji dikotil pada awal perkembangannya juga memiliki endosperma sebagai cadangan makanan. Namun, seiring pertumbuhan biji tersebut, cadangan makanan diserap oleh kotilodon dan endosperma menghilang menyisakan kotilodon sebagai cadangan makanan baru. Namun, pada monokotil masih tetap mempertahankan pembagian tugas antara endosperma dan kotilodon dalam bentuk skutelum.